Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Masih ingat nggak teman-teman dengan bolu ketan hitam isi keju lumer yang kemarin sempat viral banget? Nah, karena banyak yang komen di TikTokku, kalau mereka penasaran banget juga sama salah satu olahan yang sama-sama terbuat dari tepung ketan hitam. Nah, namanya sendiri adalah bolu ketan keju karamel. Jadi karena banyak yang request untuk di-share gimana cara buatnya, akhirnya aku coba untuk develop resep sendiri. Dan ini dia hasilnya. Wah beneran deh, ini adalah salah satu kue yang wajib kamu recook di rumah. Karena selain tampilannya cantik, rasanya juga enak banget. Teksturnya lembut, super moist, dan ada ciri khas ketan hitamnya, ditambah perpaduan rasa manis dan gurih. Beneran auto nagih deh. Apalagi cara buatnya mudah banget, gak pakai mixer dan gak pakai oven. Jadi cocok banget untuk jadi cemilan atau bahkan ide jualan terbaru. Jadi cus kita lihat gimana cara buatnya. Pertama kita buat karamelnya dulu. Dalam pan anti lengket kita masak 100 gram gula pasir. Ini aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Gula pasirnya kita akan masak hingga semuanya meleleh dan berubah menjadi karamel. Untuk cara mengaduk gula pasirnya cukup goyangkan pannya kayak tadi ya. Setelah itu masukkan 45 ml air. Untuk kondisi apinya ini kondisi api kecil. Hal ini untuk jaga-jaga supaya karamelnya nggak menguap. Masukkan air secara bertahap sambil terus diaduk-aduk sampai semua gulanya larut dan mengental. Nah setelah airnya masuk semua, bisa besarkan sedikit apinya sambil terus diaduk hingga gulanya larut kayak gini. Nah bisa dilihat juga ya, ini konsistensinya juga sudah mengental. Selanjutnya matikan api dan bisa kita langsung tuang ke dalam cetakan. Untuk cetakan yang aku gunakan udah aku tulis di video. Ini karamelnya wajib langsung dimasukkan ke dalam cetakan agar nggak mengeras di atas pannya. Usahakan pakai cetakan yang tahan panas ya, karena cetakan ini juga akan kita kukus. Karamelnya dibagi 4 sama rata dan disebar ke seluruh permukaan cetakan. Hati-hati ini panas banget ya teman-teman. Jika karamelnya udah selesai, lanjut kita buat lapisan kejunya. Di sini aku pakai 160 gram spray cheese, bisa juga menggunakan cream cheese. Tambahkan 60 gram kental manis dan diaduk rata semuanya hingga teksturnya lembut. Setelah tercampur rata dan lembut, masukkan 3 butir telur. Di sini aku menggunakan telur ukuran sedang ya teman-teman. Masukkan telur secara satu persatu sambil diaduk rata agar lebih mudah tercampur dan kejunya nggak pecah. Oh ya, untuk adonan kejunya ini, resepnya sama banget dengan cheese flan yang beberapa waktu lalu pernah aku share beberapa resepnya. Jadi sebelum resep ini, aku juga menggunakan cheese flan yang sama untuk resep brownies keju karamel dan double cheese karamel. Selanjutnya setelah adonan tercampur rata, masukkan 300 ml susu sambil terus diaduk seperti ini. Untuk susunya, aku menggunakan susu OHT full cream. Teman-teman juga bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan atau susu evaporasi. Menurutku kalau teman-teman pakai susu evaporasi, rasanya akan makin legit dan gurih. Dan biar adonan cheese-nya ini wangi, aku juga tambahkan 1 sendok teh vanila. Vanila ini juga berfungsi untuk menutupi rasa telur ya, bagi teman-teman yang sensitif dengan rasa amis dari telur. Nah, setelah tercampur rata, adonan kejunya bisa kita tuang ke atas karamel. Untuk adonan per cupnya kira-kira sekitar 160-170 gram. Atau bisa dikira-kira sekitar 50-60% dari cetakan. Selanjutnya kue akan kita kukus. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya ya. Nah, ini akan kita kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kira-kira 20-25 menit. Kalau teman-teman menggunakan kukusan biasa yang tutupnya datar, bisa cover tutupnya dengan kain ya, agar uap airnya nggak menetes. Nah, untuk adonan browniesnya, wajib menggunakan coklat yang berkualitas ya. Di sini aku menggunakan Chef Made Dark Chocolate Compound. Aku gunakan sekitar 50 gram, lalu dipotong-potong kecil seperti ini karena akan kita lelehkan. Coklat komponnya ini akan aku campurkan dengan 100 ml susu cair, aku pakai susu UHT full cream, dan 100 ml minyak sayur. Di sini aku menggunakan minyak kelapa sawit biasa. Teman-teman bisa menggunakan minyak nabati apapun, yang penting berkualitas baik dan tidak berbau. Nah, coklatnya kita lelehkan dengan cara ditim. Jadi ini bawahnya air panas ya teman-teman. Setelah meleleh sempurna, bisa kita dinginkan. Selanjutnya di wadah yang lain, masukkan 2 butir telur. Di sini aku menggunakan telur ukuran sedang. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Di sini aku sengaja menggunakan sedikit gula pasir dibanding resep brownies pada umumnya. Karena tentunya brownies ini akan kita gabung dengan karamel yang aku pengen sendiri nggak terlalu manis rasanya. Nah, setelah adonan tercampur rata dan sedikit mengembang, tambahkan coklat serta susu dan minyak yang sudah kita lelehkan tadi. Untuk suhunya ini dalam keadaan hangat ya. Selanjutnya ini tinggal aduk rata kembali semuanya. Nah, setelah adonan semua tercampur rata kayak gini, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan keringnya.
Di sini aku pakai 100 gram tepung ketan hitam, yang dimana tepung-tepungannya wajib diayak ya teman-teman, agar lebih mudah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil. Selanjutnya masukkan juga 65 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Dan jangan lupa untuk brownies, kita harus menggunakan cocoa powder yang berkualitas. Aku sendiri menggunakan percampuran antara Safemade cocoa powder yang reddish atau kemerahan, dan cocoa powder Safemade yang hitam. Untuk yang kemerahan aku pakai 20 gram, sedangkan yang hitam aku pakai 10 gram. Jangan lupa tambahkan bahan pengembang, di sini aku pakai setengah sendok teh kis baking powder. Ini baking powder double acting ya. 1/4 sendok teh soda kue dan 1/4 sendok teh garam. Mengingat kita menggunakan minyak, jadi wajib dikasih garam ya, biar rasanya balance. Oh ya, jangan kaget ya kalau cocoa powder dari Safemade memiliki tekstur yang menggumpal kayak gini. Ini tanda kalau kakao fatnya itu tinggi. Jadi bakal ngebuat cake kamu makin coklat. Setelah itu ini tinggal diaduk rata. Cukup menggunakan whisker hingga semuanya tercampur kayak gini. Dan adonan browniesnya akan aku masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah menuangkannya ke atas adonan cheese. Nah, sekitar 20-25 menit bisa kita masukkan adonan browniesnya ke atas adonan kejunya. Untuk ukurannya ini aku isi sampai sekitar 90% cetakan. Ini aman kok, jangan takut luber ya. Selanjutnya kita kukus kembali dengan api sedang cenderung kecil. Untuk waktunya sekitar 30-40 menit atau hingga matang. Dan ini dia penampakannya ketika sudah matang. Wah, gembul-gembul banget ya. Selanjutnya kue akan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Nah, setelah benar-benar dingin bisa kita keluarkan dari cetakannya dengan cara diseset dulu pinggiran loyangnya dengan pisau. Baru kita bisa tuangkan cake-nya ke atas wadah. Wah, cakep banget kan ya teman-teman warnanya? Dan ini dia brownies ketan keju karamel siap disajikan. Ini enak banget loh kalau disajikan dingin. Oh ya, untuk ukuran wadah yang aku gunakan ini adalah 11 x 10 cm. Jadi pas banget buat teman-teman yang ingin jualan. BTW untuk link pembelian bahan-bahan yang aku gunakan kali ini sudah aku cantumkan di link produk ya. Nah, wadah ini sendiri memiliki mika transparan kayak gini, jadi tentunya bisa meningkatkan tampilan cake kita kali ini. Nah, kelihatan cantik dan mewah banget ya teman-teman. Yang aku notasi warna karamelnya wajib mesti sampai keemasan kayak gini ya dimasaknya. Tapi hati-hati jangan sampai gosong karena akan pahit banget rasanya. Nah, sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, yaitu nyobain kuenya. Dari teksturnya sendiri ini super lembut ya teman-teman. Browniesnya juga moist, tapi tentunya dengan rasa unik dari ketan hitamnya. Jadi coklat sendiri itu nggak ngebuat rasa unik ketan hitam itu hilang ya teman-teman. Tapi justru bikin makin legit dan makin enak lagi. Untuk rasanya sendiri, perpaduan coklat dan keju itu memang nggak pernah gagal ya. Walaupun ada karamel di atasnya, ini nggak manis banget kok teman-teman. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.